Walaupun acaranya cuma sebentar, singkat, namun penting, kita harus tahu rundown kita ya. Nah, tadi sudah kita foto, berikut ini nanti kita akan segera mengikuti sesi talk show bersama dengan narasumber kita ya. Nah, nanti akan dikenalkan oleh Mbak Ian. Nanti Mbak Ian saya yang kenalin. Nah, kemudian setelah talk show nanti ada sharing session, ada tanya jawab, ada resume juga atau ringkasan, dan masih ada 2 polling yang nanti akan kita isi secara cepat seperti cara yang pertama tadi kita lakukan. Dan terakhir sebelum kita berpisah akan ada pengumuman siapakah 3 orang pemenang yang membuat story Instagram terkreatif dengan hadiah. Ini dia. Nah, masker 1 box akan dikirim ke alamat para pemenang. Oke. Nah, teman-teman yang baik, hari ini juga saya mau say thank you gitu ya kepada para pihak nih. Ada banyak banget yang sudah tampil di layar ini, teman-teman. Bahwasanya acara kita pada pagi hingga siang hari ini ya didukung oleh banyak sekali pendukung acara. Nah, saya mau bantu bacain dulu ya teman-teman, siapa-siapa saja yang menjadi pendukung acara kita dari pagi hingga siang hari nanti. Oke, tunggu dulu, saya cek catatan dulu teman-teman ya. Oke. Nah, di antaranya terima kasih untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ya, yang sudah mendukung acara ini dengan penuh kesetiaan dari edisi ke edisi. Terus juga terima kasih secara khusus untuk sahabat cempluk semuanya, untuk Yayasan Lupus Indonesia, Yayasan Ginjal Indonesia. Lalu terima kasih buat Samsi Duha Foundation. Terima kasih banyak ya. Lalu untuk Autoimun Peduli, terima kasih juga untuk Yayasan Titari, Yayasan Sahara, lalu Miastenia Gravis, Yayasan Kupu Parahita Indonesia, Komunitas Autoimun Peduli, Komunitas Cinta Kupu, Komunitas Gria Yara, Komunitas Odapus Lampung, Komunitas Berling Maskek Babes, dan tidak lupa juga nih, terima kasih untuk Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, dan semuanya saja. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk para pendukung acara ya. Karena tanpa mereka acara kita kurang seru, kurang greget. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, ya, buat teman-teman yang mau jadi pendukung acara boleh banget ya, boleh banget jadi pendukung acara. Nah, berikut ini saya juga akan menceritakan sedikit buat teman-teman narasumber ataupun secara khusus moderator aja. Jadi aku mau cerita tentang lupus nefritis ya, tapi aku mau serahin ke Mbak Ian aja nanti yang menceritakan itu ya, tentang latar belakang acara lupus nefritis. Saya mau kenalin dulu narasumber atau moderator kita hari ini. Dia adalah Mbak Ian Sofyan, founder dari Sahabat Cempluk. Dia juga seorang sudah 23 tahun menjadi pasien lupus, dan profesi yang beliau tekuni adalah sebagai trainer, dosen, MC, pernah menjadi penyiar radio ternama di Yogyakarta, dan sekaligus pernah menjadi kontributor radio Belanda atau Nederland Radio. Langsung aja yuk, kita berikan tepuk tangan buat moderator kita yang paling seger hari ini, Mbak Ian Sofyan. Yuk, mana semangatnya? Silakan Mbak Ian. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi. Terima kasih Mbak Magda sudah mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan renyah, gurih, dan ceria. Ya, Talk Cempluk yang keempat ini seperti biasa kita bergandengan tangan dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Chapter Jogja. So happy selalu mendapatkan support dari Ketua IDAI Chapter Jogja, Dr. Supadiono, yang pagi hari ini juga nanti akan bergabung bersama kita ya, menyusul. Lalu tentu saja terima kasih buat seluruh peserta yang sampai hari ini 100, dan karena kapasitas kita tidak bisa melebihi dari 100, kami mohon maaf teman-teman harus mengikuti lewat Instagram Story. Mudah-mudahan
view-nya cukup banyak ya. Cukup banyak yang bisa bergabung di Instagram Story, live IG. Kita live juga di Instagram ya dengan kameramen Mbak Anis di sini. Pembicara kita di sini ada Dokter Kristia dan Ibu Yeni. Nanti akan saya perkenalkan, tetapi juga ada 2 orang Odapus kita yang sudah bergabung untuk nanti sharing. Keduanya juga pasien lupus nefritis. Ada Tata dan Ami sudah ada di sini ya. Tata dan Ami, halo, selamat pagi. Baik, saya mau improvisasi nih sebelum kita langsung bersama Dokter Kristia dan Ibu Yeni. Saya pengen ngobrol dengan Tata ya. Halo Tata, selamat pagi. Ini adalah pasien lupus nefritis yang sudah bergabung bersama Cembu selama beberapa tahun. Halo Tata. Halo Tata. Tata, selamat pagi. Pagi Mbak Yan. Tata apa kabar? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah. Kemarin katanya lagi bengkak-bengkak ya, Ta ya? Iya Mbak, bengkak. Oke. Teman-teman, Tata ini sakit lupus nefritis. Sudah berapa tahun sakit lupus, Tata? Udah jalan 5 tahun Mbak. 5 tahun sakit lupus ya. Tapi sejak kapan Tata kemudian diagnosanya berubah jadi lupus nefritis? Sejak awal terdiagnosa udah langsung lupus ginjal. Iya. Awalnya apakah langsung berat atau gimana, Ta? Awalnya masih ringan Mbak. Lupus nefritis ringan. Tapi karena gegara bandel minum obat jadi berat deh. Bandel minum obat? Bandel minum obat. Awalnya berapa sih ringan itu seperti apa? Proteinnya berapa di awal? Protein urinnya itu berapa ya Mbak? Lupa. Protein, oke. Terus kalau dulu Tata ngerasanya dengan sekarang dibandingin badannya seperti apa, Ta? Lebih apa ya Mbak? Lebih berat aja sih Mbak. Dari luar aja langsung biar suaranya masuk. Lebih berat. Lebih berat yang sekarang ya? Dulu. Oke. Kalau sekarang Tata juga sudah cuci darah, betul? Iya Mbak, sempat cuci darah. Sekarang pakai CAPD ya? Iya. Berarti sebelum sampai ke cuci darah dan pakai CAPD, sebenarnya kondisinya masih bagus kah? Sempat positif plus urinnya hilang nggak? Ada nggak? Atau terus-terusan positif? Enggak. Iya, terus-terusan positif. Terus-terusan positif. Tapi sebelumnya hanya pakai obat ya? Iya. Iya. Tata, ya ampun, pengen peluk Tata dari sini deh. Tambahan pengen tahu, apa yang bikin Tata kemudian jadi nggak disiplin, males minum obat, tuh kenapa? Karena bosan minum obat, Mbak Ian. Karena bosan minum obat. Karena bosan minum obatnya, berapa lama itu bosan minum obatnya? Bosan minum obatnya? 3 bulan. Berapa lama? 2 bulan. Habis 2 bulan apa yang terjadi, Ta? Jadi flare up, Mbak. Langsung flare up, lalu memburuk sampai cuci darah, betul nggak, Ta? Iya, Mbak. Kalau makannya gimana, Tata? Makanya suka yang pedas-pedas, Mbak. Jadi pengaruh banget ke ginjal. Oh ya? Iya. Oh, nah loh, nanti ada Dokter Kristia nih dimarahin nih. Tata, kira-kira Tata pengen pesan apa buat teman-teman yang lain? Ya, buat teman-teman yang lain, jangan kayak Tata, jangan bandel. Kalau minum obat itu harus teratur. Tata, Mbak Yan tahu nggak gampang buat Tata ikut ngobrol sama kita di sini, apalagi untuk ngasih tahu sesuatu yang bukan hal yang membanggakan. Jadi teman-teman kita kasih semangat Tata ya. Hebat loh Tata. Mbak Yan senang banget mau ngobrol, mau berbagi. Hari ini ke Jogja kah untuk periksa? Besok? Mungkin berangkat nanti malam, Mbak. Iya. Mungkin berangkat nanti malam. Jadi teman-teman, Tata saat ini sedang pembengkakan di mana saja, Ta? Pembengkakannya? Di perut sama di kaki. Perut sama di kaki ya. Nanti kalau mau tanya sekalian, mumpung Dokter Kristia lagi ada di sini, nyolong sebelum ke rumah sakit, Tata udah bisa bertanya langsung sama Dokter Kristia di sini ya.
Tata? Udah tadi malam ya, udah WA-an ya. Gitu. Tata semangat ya, fighting. Kita bilang fighting ke Tata, fighting. Terima kasih Tata. Sehat ya, bismillah. Oke, ada Ami juga. Ini Ami ini juga sudah lama bersama pasien lupus sejak zaman masih manggil Mbak Ian, Mbak Bule. Zaman rambutnya masih merah, sekarang udah nggak bule. Ami, halo. Halo Mbak. Ini Presiden Ngapak, Bapak Ibu sekalian. Kami memanggil Presiden Ngapak karena Ami berasal dari Purwokerto. Tata juga dari Purwokerto, dan warga Purwokerto yang sakit lupus dan bergabung di Cembuk, terus butuh presiden. Jadi Ami kita angkat sebagai presiden. Coba Ami nyapa teman-teman pakai bahasa Ngapak coba. Halo teman-teman. Mana bahasa Ngapaknya? Coba. Ini coba disapa pakai bahasa Ngapak. Coba, Mi. Angel lah Mbak, wis biasa bae kayak ya. Oke. Ami sama Cembuk udah berapa tahun nih? Mbak Ian lupa deh. Ami sudah 5 tahunan Mbak. 5 tahunan ya? Ketemu sama Cembuk ya? Oke, ketemu sama Mbak Ian ya? Aku masih cantik seperti dulu nggak, Mi? Ini karena kemarin 2020 flare up karena gandal minum juga. Nah, berarti sebelumnya kondisinya lebih enak nggak di badan sebelum flare up yang sekarang? Sekarang udah enakan, tapi pas bandel minum obat sering karena bandelnya gimana tuh, pengen tahu bandel minum obatnya? ya karena bosan minum obat Mbak, obatnya besar-besar, bau, pahit. Lah, terus kalau makan sama tidurnya jam berapa, pengen tahu? Kalau makannya gimana? Kalau makan senang pedas-pedas, asin-asin. Terus kalau tidur begadang juga sih. Kalau begadang emang lihat apa? Lihat cari apa? Begadang itu ngapain? Coba pengen tahu. Kadang main game, kadang nonton Instagram. Coba siapa yang sama seperti Ami, minum obatnya rajin tapi masih begadang main Instagram, coba ngacung semuanya, tunjukkan jempol Anda. Ayo. Ami. Tapi garap tugas, Mbak. Oh, begadang garap tugas. Oke. Ami. Kalau ada yang bisa Ami rubah, apa, Ami? Pengen minum obatnya Mbak, rajin kontrolnya, terus kurangi pengawet. Oke. Ami, mau pesan apa buat teman-teman? Semakin disiplin kalau minum obat. Kalau kontrol juga tepat waktu. Soalnya dulu Ami nggak takut, jadi sering sekali. Terus kalau oh ya, teman-teman yang masih minum obat, jangan lupa semangat ya. Aku juga pernah minum obat gede, tapi sempat 20 pengen 19. Ini suaranya di sini putus-putus, yang lain bisa dengar suara Ami nggak ya? Bisa ya? Agak sedikit putus-putus juga Kak ya. Ami sekarang pipinya lagi cembuk karena obat ya, gemes, jadi apa? Sekarang bilangnya gemoy. Iya Mi ya. Iya Mbak. Pipinya lagi cembuk ya karena obat ya. Iya Mbak. Dosis berapa Mi? Kemarin masih 16, tapi sekarang karena dokter jadi 1 minggu 12, 1 minggu lagi 6, terus lagi 4. Oke. Sekarang sudah pindah ke dewasa ya, dulu kan bersama kami ya di divisi alergi anak ya. Oke, baik Ami, semangat ya, mudah-mudahan cerianya Ami, Presiden Ngapak kita pagi ini juga menular buat teman-teman semua. Kita kasih semangat buat Ami ya, Ami fighting, terima kasih sudah mau berbagi. I love you. Senangnya
Saya selalu bahagia teman-teman bertemu dengan sahabat-sahabat Cempu, karena sahabat Cempu adalah satu komunitas yang tujuannya memang memberikan dukungan, support buat anak-anak, remaja. Sebenarnya kita di awal untuk anak-anak gitu, remaja gitu, tapi pada perkembangannya kalau usia anak menurut WHO itu kan sampai umur 18 ya. Setelah mereka, kalau 6 tahun yang lalu mereka SD, sekarang udah gede gitu. 6 tahun yang lalu SMA, sekarang udah makin ada yang menikah gitu. Dan kita tetap mengizinkan teman-teman untuk selalu bersama dengan kami, karena semakin banyak yang berkumpul dan saling memberikan kekuatan, kita akan semakin kuat ya. Begitu juga pagi hari ini acara juga jadi seru, kita semua juga makin kuat karena kita didukung dengan teman-teman dari Indonesia dan komunitas yang selalu menjadi pendamping buat teman-teman lupus. Terima kasih banyak semua buat pengurus-pengurusnya hadir di sini. Tadi ada teman-teman Lupus Warrior, kemudian dari Yayasan Lupus Indonesia Jakarta, ya, dari teman-teman KPCDI, ya, ini Yayasan Ginjal gitu, teman-teman Autoimun Peduli, Yayasan Titari, ini foundernya lagi di rumah sakit juga pagi hari ini, Mbak Prita cepat sembuh. Lalu dari Gria Yara Madiun, teman-teman sahabat reumatoid artritis, teman-teman Yayasan Gavis Indonesia, Yayasan Geraha Kupu, kemudian Cinta Kupu dari Sumatera Utara, Autoimun Barling Mas Cakabes ini juga membawahi beberapa area di daerah Ngapak juga. Ya, senang sekali pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dan ngobrol. Jadi langsung saja pagi hari ini sudah bersedia berkenan menjadi pembicara kita. Yang pertama adalah Ibu Yeni Prawiningdiah SKMMS. Beliau adalah ahli gizi di RSUP Dr. Sarjito. Lalu yang kedua ada Dr. Kristia Hermawan, MSc SPA dari Divisi Alergi, Divisi Nefrologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK KMK UGM, Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Ya, kita langsung ke pembicara yang pertama, Dr. Kristi ya. Nanti sebelum kita juga ke Ibu Yeni. Jadi memang kemarin kita memberikan kolom pertanyaan di daftar pertanyaan, jadi banyak sekali. Karena pertanyaannya sangat banyak, kita sudah mengklasifikasi yang mirip-mirip kita satukan ya teman-teman. Mungkin kita tidak akan menjawabnya satu persatu, tapi kalau yang sama bisa jadi pertanyaan tersebut akan kita jawab sekaligus, begitu ya. Dokter Kristia, selamat pagi. Ya, Saya pagi. pakai masker nih lumayan ngos-ngosan ternyata ya. Ini ya dok, kekurangan oksigen ya dok. Coba saya bersila. Yang penting udah sikat gigi pagi tadi Mbak ya. Bernafasnya agak berat ini, Mbak. Ibu Yeni ketawa-ketawa di sana. Saya dari kemarin manggilnya Mbak Yeni biar kita tetap muda belia ya Mbak Yeni ya. Dokter Kristia ini juga selama ini mendampingi teman-teman Cempu ya, Dokter K kita menyebutnya dari kemarin. Ya panggilnya Dokter Yaya ke saya. Dokter Yaya ya, Dokter K, Mbak Y, Dokter Y gitu. Oke, Dokter Kristia, ini pertanyaan banyak orang itu kan kemudian gini, mereka yang datang kemudian dirawat oleh Dokter Kristia dengan lupus nefritis, apakah mereka juga di awal itu memang dari awal terdiagnosa sudah lupus nefritis seperti AMI itu, atau bagaimana biasanya kalau yang datang ke Dokter Kristia? Oke, jadi kalau banyak pasien yang suara saya jelas ya? Ya. Oke. Jadi kalau kebanyakan pasien lupus pada anak itu secara epidemiologis itu 30 sampai 50% itu memang disertai dengan keterlibatan ginjal. Ya, jadi kalau pasien justru malah awal-awalnya yang muncul gejala ginjal dulu. Oh, malah ginjal dulu. Iya, jadi awalnya maksudnya terlepas dari nanti, maksudnya kalau yang datang ke saya, jadi kita awalnya curiga, oh ini kok ginjal bocor, kok ini radang ginjal gitu gejalanya. Tapi kemudian kalau umurnya umur remaja dan ada tanda-tanda lain, misalnya pasiennya disertai dengan kulit spesifik atau juga ada gejala-gejala seperti kelainan darah, itu kemudian kita walk up, kita telusur ini penyebabnya apa, dan memang ketemunya tadi jatuhnya lupus gitu karena ada keterlibatan beberapa sistem organ.
Ya, jadi dari awal umumnya kalau yang datang ke saya itu awalnya sudah dengan lupus nephritis. Tapi gejala derajat penyakitnya ini yang bervariasi. Oke, baik. Berarti kalau yang datang di kasus anak kita samakan persepsi dulu ya. Anak ini kan sampai usia 18 gitu ya, Dokter Kristia. Anak sampai usia 18. Ada remaja di sana. Di Cempluk itu malah sebagian besar SMP, SMA, dewasa muda begitu ya. Ya, artinya umur remaja. Oke. Artinya mereka datang kalau yang untuk case nephritis ini memang dari awal kebanyakan sudah memang diduga lupus nephritis begitu ya, Dok ya? Betul. Betul. Baik. Dok, kan ini penyakit ginjal nih macam-macam ya. Ada juga di luar sana disebutnya penyakit ginjal kronik gitu. Sama nggak sih lupus ginjal ya, lupus ginjal gangguan ginjal lupus nephritis ini dengan ginjal kronik atau ginjal yang tanpa lupus? Oke. Jadi kalau penyakit ginjal kronis itu penyebabnya banyak sekali. Jadi ada yang kelainannya di struktur ginjalnya, misalnya bawaan gitu ya, bentuk ginjalnya sudah dari sananya bermasalah, atau cuman punya satu ginjal, atau ginjalnya kecil. Gitu. Ada juga yang misalnya kelainannya itu asalnya dari ada penyakit jantung, kemudian ginjalnya ikut bermasalah, komplikasi seperti itu juga masuknya penyakit ginjal kronis. Nah, lupus nephritis itu juga kelainannya. Halo? Ya, kedengeran dong. Lupus nephritis itu kelainannya terjadi di struktur ginjal yang kita sebut sebagai glomerulus. Salah satu bagian dari ginjal. Jadi kelainannya terutama di situ. Nah, kelainan di glomerulus ini pada lupus itu karena prosesnya perlangsungannya lambat, pelan-pelan gitu ya. Tapi ada juga yang prosesnya cepat sih. Tapi maksudnya umumnya berlangsungannya itu terus-menerus gitu. Jadi itu termasuk salah satu yang kita sebut sebagai penyakit ginjal kronis. Jadi definisi dari penyakit ginjal kronis sendiri adalah kelainan baik struktur ataupun fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan itu menetap, kemudian progresif. Jadi semakin lama semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk seperti itu. Nah, tujuan kita mengobati adalah memperlambat supaya dia tidak jatuh ke kondisi yang kita sebut sebagai gagal ginjal yang membutuhkan dialisis. Oke, baik. Tadi kan kata Dokter Kristia, saya juga membaca di beberapa literatur itu kan memang prosesnya lambat, gitu. Kadang-kadang tidak terlihat, betul dok? Ya betul. Jadi tidak ada terlihat, variasi. Tidak terasa. Gitu. Betul. Ada yang kita bilang sebagai rapid progressive glomerulonephritis. Kalau itu berlangsungnya sangat cepat, tapi umumnya ini sangat jarang. Kemudian yang satu lagi yang tadi berlangsungnya pelan-pelan, tapi pasti gitu dia makin memburuk. Kalau pada kasus-kasus dengan lupus nephritis itu lebih sering terjadi yang mana dok? Yang lebih cepat atau yang lebih lambat tadi? Ya, jadi kalau dari proporsinya memang lebih banyak yang berlangsung progresif, tapi yang pelan-pelan. Progresif tapi pelan-pelan. Ya, artinya terus kalau, memburuk tapi perlahan. Iya, betul. Iya, karena kalau yang progresif cepat itu umumnya pasiennya ya menurut saya bertahan, tidak, harapan hidupnya tidak panjang. Oke, baik. Dok, tidak terlihat, tidak terasa, tapi ada nggak sih yang bisa kita perhatikan gitu untuk ya, sebenarnya terlihat dan terasa. Maksudnya ada gejala-gejala yang bisa gejalanya apa sih dok gitu? Ya. Sederhananya gitu. Ya, jadi kalau gejala yang dirasakan pasien secara umum mungkin sama seperti gejala lupus yang lain ya. Jadi ada kayak lemah, kelemahan gitu, fatigue, kemudian badan tidak enak gitu. Kemudian kemampuan fisikalis yang menurun. Kemudian kalau spesifik yang ke arah keterlibatan ginjal, umumnya pasien akan mengalami bengkak, kemudian darah tinggi, kemudian kalau kita lihat dari pemeriksaan urin, pemeriksaan pipisnya, baru kita akan menemukan kelainan. Jadi itu yang mungkin agak sulit untuk untuk pasien itu mengenali. Karena kalau gejala darah tinggi, orang dewasa saja darah tinggi kadang baru tahu kalau tensinya sudah
sudah saking tingginya sampai ada keluhan kejang lah gitu ya. Jadi untuk mengenali gejala-gejala awal ini yang mungkin baru ngeh kalau sudah ada bengkak. Jadi yang umum datang dengan keluhan itu. Oke, artinya sebenarnya pasien lupus dengan ginjal atau tidak, kita perlu periksa rutin urin per bulan untuk... Ya, sebaiknya seperti itu. Kita melakukan pemeriksaan urin, kecuali kalau memang kondisinya sudah stabil gitu ya, bisa sudah terkontrol, well control gitu, mungkin bisa diperjarang, bukan tiap bulan. Oke. Dengan pemeriksaan urin tiap bulan itu bisa mengurangi resiko progresifnya nggak, Dok? Buat teman-teman yang bingung dengan progresif, artinya bergerak dengan cepat gitu ke arah memburuk, begitu ya? Ya. Betul ya, Dok? Ya, betul. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap progresivitas salah satunya adalah kalau kita bisa mengenali secara dini. Jadi kita bisa memberikan terapi yang sesuai. Karena kalau misalnya ada protein dalam urin atau ada darah dalam urin dalam jumlah yang sedikit, kita bisa kenali dari awal, kita bisa memperbaiki tadi kebocoran protein ataupun darahnya itu, yaitu akan memperlambat progresivitasnya. Jadi dengan pemeriksaan urin tadi, harapannya kita bisa mengenali lebih awal dan memberikan pengobatan yang sesuai. Oke. Ini penting ya teman-teman, artinya pemeriksaan urin rutin per bulan itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi. Karena kalau memang tadi dokter Kristia bilang merasa gampang capek, lelah, semua lupus kayaknya selalu merasa gampang lelah dan capek gitu ya. Jadi salah satu yang paling dominan untuk mengecek urin tadi mungkin yang terbaik ya dok ya, untuk mengecek kesehatan ginjal kita. Ya. Nah, pertanyaan banyak orang ini dari kemarin saya rangkum itu adalah kemudian gini. Yang pertama adalah kenapa urin kita bisa positif, kenapa ada protein di urin kita. Yang kedua kemudian kenapa urin kita positif, lalu bisa nggak urinnya itu apakah berarti positif itu akan selamanya atau bisa berkurang? Monggo dari yang pertama dulu. Kenapa ada urin di? Kalau boleh izin saya share gambar biar memudahkan. Baik, boleh. Untuk ini jelaskan. Ya, bisa kelihatan ya. Ya, jadi kalau struktur ginjal yang normal itu seperti ini nih, bagus gitu ya. Sorry maaf, saya hapus. Ketutup. Sebentar maaf. Jadi memang pertanyaannya sangat-sangat banyak. Kita akan mengklasifikasi yang senada seirama, teman-teman. Kalau tidak dibacakan namanya, harap maklum ya. Tapi teman-teman juga boleh meninggalkan pertanyaan. Chatnya sudah 99 so far, dok. Siap-siap. Padahal yang kita tampung kemarin udah banyak juga. Ya. Oke, jadi kalau struktur ginjal normal itu seperti ini. Ini ginjal yang bagus gitu ya. Ada bagian-bagiannya yang di bagian pinggiran sama yang di bagian tengah. Kita bilang korteks dan ini bagian medula. Nah, di bagian pinggirannya ini adalah tempat saringannya itu. Bentuk saringannya itu seperti apa? Sebenarnya itu adalah anyaman dari pembuluh darah dan anyaman selang-selang gitu yang nanti menampung saringan dari saringan darah yang disaring itu. Kalau kita potong bentuknya seperti ini, kalau secara dilihat di mikroskop gitu. Nah, untuk memudahkan gambaran 3 dimensinya, jadi kalau tadi di bagian saringannya itu ada bagian yang kita sebut sebagai glomerulus ini. Glomerulus itu isinya adalah anyaman dari pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah seperti ini kecil-kecil. Dia ngeruwel gitu ya. Nah, darah dari sini jalan masuk ke dalam anyaman ini, kemudian dia lewat. Setelah di sini ada proses penyaringan. Kenapa bisa terjadi proses penyaringan? Karena ada perbedaan tekanan antara bagian di dalam sini dan di bagian yang ada di luar sini, dan juga ada struktur yang memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi di sini ada kayak lubang-lubang kecilnya gitu yang untuk memungkinkan darah itu tersaring. Nah, ketika terjadi lupus,
lupus keterlibatan ginjal pada lupus itu, kalau lupus itu kan peradangannya mengenai segala di banyak tempat gitu ya, salah satunya pembuluh darah terutama. Jadi kalau peradangannya di pembuluh darah, ini pembuluh darah yang paling kecil. Jadi kalau pembuluh darah paling kecil itu jarak antar selnya itu kalau dia meradang ya gampangnya dia jadi merenggang. Kemudian juga ada sel-sel radang yang harusnya dia tempatnya harusnya ini pembuluh darah, ini bagian luarnya, jarak antar selnya, ini jarak antar selnya ini jadi kalau beradang ya dia jadi merenggang. Kalau ini tadi struktur normal rapet, ini kalau dia proses radang jadi renggang. Kemudian kalau dia renggang, ada juga tadi sel-sel peradangan yang ke sana ya akan merusak yang hijau-hijau ini yang harusnya dia yang hijau harusnya kontinu gitu terus-terusan nyambung, karena dia ada sel radang dia akan dipecah-pecah oleh sel-sel radangnya itu. Nah, sehingga tempat penyaringan yang harusnya cantik kayak gini, kayak saringan saringan teh yang bagus gitu, jadi lubang-lubangnya lebih lebar sehingga memungkinkan yang harusnya misalnya di sini protein itu terkumpul di sini tidak sampai keluar, ini akan banyak protein yang dia bisa lewat karena ini jadi berlubang-lubang gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa protein bisa bocor ke dalam urin, dan juga ada darah juga bocor ke dalam urin. Nah, apakah proses ini berlangsung terus-menerus? Nah, tergantung dari derajat peradangannya. Kalau peradangannya itu berat, ya dia akan makin banyak protein yang keluar. Kemudian tubuh juga punya mekanisme untuk memperbaiki diri kan, oleh perbaikan. Hanya saja pada ginjal ini mungkin mekanisme perbaikannya itu sangat terbatas, sehingga tetap akan ada meninggalkan sisa lubang-lubangnya tadi masih tetap ada meskipun selnya sudah hilang, sel peradangannya sudah hilang. Nah, sisa lubang-lubang itu tadilah yang diperbaiki dengan kita menurunkan tekanan darah, meskipun tensinya normal. Kadang kalau pasien dengan protein bocor itu kenapa kok dapat obat tensi, yaitu tujuannya supaya tekanan di dalam sini tidak tinggi sehingga proteinnya tidak bocor seperti itu. Oke, baik dok, berarti singkatnya adalah kalau saya summary seperti ini, tolong dikoreksi kalau keliru ya dok. Artinya berarti lupus nefritis ini terjadi ketika terjadi peradangan di ginjal kita, lalu terjadilah proses yang tadi sehingga lubangnya itu menjadi besar. Lubang apa ya tadi? Filternya ya. Filternya tadi. Saringannya kemudian menjadi membesar sehingga si proteinnya itu lolos begitu ya dok ya? Iya betul. Betul. Ya, jadi karena ada peradangan di sana, sehingga untuk mengurangi jumlah protein di dalam urin yang kita sebut protein plus 1-3 itu, berarti radangnya yang harus dikurangi, begitu ya dok? Iya, radangnya harus diobati. Kemudian kalau setelah radangnya hilang, strukturnya yang berlubang tadi kan masih berlubang tuh. Iya. Jadi kita berupaya memberikan obat supaya tekanan di dalam sini tidak terlalu tinggi. Karena kan tadi saya bilang penyaringan itu tergantung dari tekanan kan. Oke, baik. Jadi teman-teman ini yang kemudian kenapa terjadi pada teman-teman kita di depan tadi itu kan kemudian berhenti minum obat dan lain-lain, itu menyebabkan peradangannya memburuk begitu ya dok ya? Iya betul. Lalu menjadi progresif ya. Jadi kerusakannya menjadi lebih cepat. Ya. Begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman cukup clear karena bagian ini sangat penting sekali. Jadi penyebabnya ada protein itu adalah karena ada masalah di saringannya tadi yang namanya glomerulus. Lalu kerusakannya itu terjadi karena peradangan. Untuk mengurangi proteinnya ini berarti peradangannya yang harus dikontrol begitu ya. Ya. Artinya untuk menjawab pertanyaan bahwa bisa nggak proteinnya menjadi normal, tidak ada protein, harus di peradangannya yang harus dikontrol, begitu ya dok? Betul, dan tujuan pengobatannya adalah memang kita mencapai remisi, itu artinya tidak ada protein dalam urin. Ya, karena apa sih bahayanya kalau ada protein terus-terusan keluar dari urin? Itu adalah nanti protein itu dia sifatnya toksik untuk sel-sel tubulus, untuk sel-sel yang ada di struktur di setelah ini. Gitu. Jadi kalau tadi kita kembali ke yang slide sebelumnya, sorry. Ya.
Jadi tidak boleh berlama-lama juga ya protein Iya, ini karena plus dalam jangka waktu yang lama gitu ya dok. betul, karena protein itu akan merusak yang struktur yang selanjutnya ini, terutama di tubulus proximal. Nah, kalau dia rusak, itu makanya dia akan menyebabkan fungsi ginjal jadi menurun. Nah, yang lain lagi adalah dia akan menyebabkan pembentukan deposisi sel-sel dan jaringan ikat yang akan secara permanen merubah struktur dari glomerulus tadi sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi untuk menyaring. Oke, baik. Dok, pertanyaannya adalah begini, apakah cuma dengan pengobatan dan terapi untuk memperbaiki si glomerulus ini atau ada cara lain dok yang kita perlu perhatikan berhubungan dengan gaya hidup atau yang lainnya begitu? Ya, jadi karena tadi salah satu yang berpengaruh terhadap kebocoran protein itu adalah tekanan, perbedaan tekanan kan tadi saya bilang ya. Nah, jadi kita harus pengobatannya ya terutama menormalkan tekanan darah. Nah, menormalkan tekanan darah ini kan banyak caranya. Jadi salah satunya dengan mengontrol gaya hidup, dengan diet gitu ya. Tapi hanya saja kan pasien lupus ini kan juga spesial ya. Artinya kalau kita modifikasi lifestyle gitu, misalnya harus jogging gitu kan nanti dengan permasalahan sendi, dengan masalah kan harus lebih spesifik ya. Jadi diet itu memegang peranan penting di sini. Kemudian kebocoran protein itu juga sangat dipengaruhi oleh misalnya pada kondisi flare gitu, pada kondisi dia peradangan akut gitu, di mana dia bocornya masih banyak. Ya, proteinnya pada saat itu malah kita akan melakukan pembatasan dalam artian hanya maksimal sesuai dengan RDA-nya. Mungkin nanti Mbak Yeni yang lebih bisa menjelaskan ini. Berarti selain mengurangi garam, juga asupan protein juga perlu dikurangi, tetapi dengan berkonsultasi. Iya, betul. Begitu jadi, ya, dok, ya? Karena kita juga pasti membutuhkan itu. Oke. Dok, problemnya itu, koreksi saya kalau keliru, problemnya itu kan ada yang namanya ginjal bocor, ada yang gagal ginjal. Berbeda nggak? Pertama kita jelaskan dulu. Ini orang umum itu kan taunya cuma ginjal bocor, gagal ginjal ya dok? Ya, oke. Kita jelaskan dulu ini perbedaannya apa sebelum nanti treatmentnya gimana? Ya, jadi ginjal bocor itu adalah tadi kelainan yang saya jelaskan di depan. Ketika ada protein, ada darah, dia bisa keluar dari situ. Itu yang kita bilang sebagai ginjal bocor. Ya. Kemudian gagal ginjal itu adalah kondisi ketika tadi saya sampaikan bahwa kalau ada protein dia rusak, kemudian ada protein dia keluar, kemudian ada struktur di situ menjadi rusak, saringan tadi kan jadi tidak berfungsi. Ya. Di tubuh kita satu ginjal itu memiliki 1 juta saringan. Boten, winginane Mas Puput ngampel tangga. Siapa ini bocor ini? Ini Zoom bocor bukan ginjal bocor. Boleh tolong operator tolong di off dulu yang lainnya selain membicara. Jika ada di semua di off dulu, jadi tinggal pembicara yang on mungkin ya. Oke, ya setelah Zoom bocor kita lanjut ke ginjal bocor. Ya, jadi kalau setelah tadi saya sampaikan bahwa masing-masing ginjal kita itu punya kurang lebih 1 juta saringan tadi. Saringan kecil-kecil itu jumlahnya 1 juta di tiap ginjal. Nah, kalau yang rusak ketika kita punya 1 juta ginjal kanan, 1 juta ginjal kiri, itu bisa menjalankan fungsi ginjal secara normal. Tapi ketika jumlahnya itu jauh berkurang karena kerusakan tadi, nah ketika fungsi ginjal itu kurang dari 15, ada nilainya gitu ya, kalau fungsi ginjalnya itu kurang dari 15, jumlah saringannya sangat jauh berkurang, itu yang kita bilang sebagai gagal ginjal. Jadi memang gagal ginjal itu sebenarnya adalah terminologi yang dipakai untuk penyakit ginjal kronis tahap akhir. Karena ada tahap-tahapannya, yang paling ringan sampai yang paling akhir. Itu kita nilai berdasarkan perhitungan laju filtrasi glomerulus atau kemampuan glomerulus untuk menyaring darah tadi. Nah, ada angkanya yang harus kita tahu dari pemeriksaan laboratorium. Baik.
Tadi sebenarnya sudah kita jawab, tapi mungkin masih ada yang bingung karena pertanyaan yang sama masih muncul. Kita perlu underline karena ini penting sekali tentang bagaimana caranya menurunkan protein. Sebenarnya tadi kita sudah singgung ya, tapi kita ulangi lagi nggak apa-apa dok, karena ini bagian yang penting. Gimana ya caranya? Oke. Ya, jadi untuk menurunkan protein, yang pertama kita kerjakan adalah menekan peradangannya. Jadi kalau pas kondisi flare ya harus kita obati, karena flare itu artinya peradangannya sedang hebat-hebatnya, sedang muncul lagi, jadi peradangannya kita obati. Kemudian ada obat-obatan yang bersifat menekan supaya proteinnya tidak bocor tadi dengan menurunkan tekanan. Nah, obat-obatnya itu adalah obat yang untuk mengontrol tekanan darah. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi ya harus dikontrol. Tapi meskipun tekanan darah normal, kalau masih ada protein yang bocor, kita tetap akan memberikan obat itu. Jadi mungkin ada teman-teman yang dapat entah lisinopril, entah valsartan, kandesartan, itu adalah obat-obat yang meskipun tekanan darah teman-teman normal, tapi kalau pas saat diperiksa pipisnya ada protein, itu tetap akan kita berikan. Kemudian upaya-upaya suportif yang lain untuk menurunkan protein tadi dengan pengaturan diet, terus membatasi intake garam, kemudian juga kalau pas proteinnya itu protein tinggi sekali, misalnya positif 3, positif 4, gitu, ya mungkin kita harus membatasi aktivitas fisik yang berlebihan. Baik, oke, baik teman-teman. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sekarang sebenarnya saya merangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak sudah disampaikan dari online ya. Jadi nanti kalau misalnya kita akan berusaha untuk menjawab semuanya. Oke dok, ini yang sering juga ditanyakan kepada kami tentang albumin. Albuminnya rendah gitu. Tapi mungkin nggak benar-benar paham albumin ini apa gitu. Sebenarnya apa sih dok albumin ini? Ya, albumin itu adalah komponen protein utama di dalam serum, di dalam plasma kita. Jadi di dalam darah kita itu ada bagian yang namanya komponen cairan, ada yang komponen seluler. Nah, yang komponen cairan itu dia mengandung protein yang paling tinggi jenisnya adalah albumin ini. Kenapa albumin ada di situ? Tujuannya supaya cairan itu tetap ada di dalam pembuluh darah. Nah, ketika ada ginjal bocor tadi, ada kebocoran di situ, albuminnya yang akan kebuang lewat pipis, sehingga albumin di dalam plasmanya akan turun, dan kalau albumin turun, artinya darahnya kan jadi albumin tadi kan sifatnya dia menahan supaya cairan tetap dalam pembuluh darah. Jadi kalau albuminnya turun, jadilah muncul tadi keluhan-keluhan seperti bengkak gitu. Oh, oke. Bagaimana caranya meningkatkan si albumin ini, dok? Ada nggak? Ya, jadi untuk albumin ini utamanya sumbernya kan dia dapat dari nutrisi, dari diet, dan juga sangat tergantung dari fungsi liver untuk memetabolisme makanan yang diperoleh. Kemudian di liver itu akan mengubah proteinnya, kemudian menjadi albumin yang ada di dalam plasma itu. Jadi yang harus dipastikan adalah fungsi livernya baik, kemudian juga intake makanannya mencukupi. Nah, pada kondisi di mana dia sedang ada kebocoran ginjal, itu mungkin kita akan membutuhkan penggantinya, itu akan membutuhkan yang hilang tadi kan juga harus diganti. Tapi penggantiannya ini juga tidak boleh berlebihan, karena kalau memang dia kebocorannya masih tinggi, seperti saya bilang kan akan kebuang lagi tuh lewat pipis. Nah, padahal tadi protein itu juga sifatnya toksik. Jadi kita memang harus sekaligus mengontrol supaya kebocorannya stop, kemudian kita naikkan dengan intake makanan proteinnya cukup. Jadi albuminnya bisa naik. Berarti ini diet dan perlakuan antara teman-teman dengan ginjal bocor dan gagal ginjal berbeda kan? Iya, betul. Jadi kalau pasien dengan gagal ginjal, misalnya gagal ginjal itu karena gini, albumin atau protein yang kita makan itu dia akan dipecah gitu, nanti dia akan menghasilkan nitrogen. Nah, ginjal itu adalah satu-satunya organ yang bisa membuang nitrogen lewat urin. Kalau gagal ginjal, saringannya bermasalah, nitrogennya akan numpuk. Ya, jadi ureum, nitrogen itu akan numpuk.
ketika ada fungsi ginjal yang berkurang, fungsi ginjalnya tadi persen-persennya tadi turun, itu dia akan membutuhkan pengaturan khusus untuk jumlah protein yang bisa dikonsumsi. Kalau pasien sudah dengan dialisis, itu tidak masalah kalau nanti dia jumlah proteinnya melebihi, apalagi kalau pasien dengan peritoneal dialisis, itu karena dia akan kehilangan protein juga lewat dialisatnya itu, yang sudah di darah lewat CAPD tadi. Nah, tapi kalau pasien yang dia belum menjalani dialisis, memang akan ada pembatasan protein tergantung dari derajatnya. Kalau masih di awal sih tidak, tapi kalau di udah stage-stage yang lanjut, sudah tahap-tahap lanjut, maaf, itu dia akan membutuhkan pengaturan khusus untuk dietnya. Nanti kita untuk dietnya kita akan bicarakan dengan Mbak Yeni ya. Aduh, banyak banget nih pertanyaannya, yang dari sebelumnya saja banyak, apalagi ada tambahan lagi. Oke. Dok, bisakah, mohon maaf, tadi kan ada teman-teman seperti Tata yang pernah mengalami, pernah dicuci darah. Saya juga pernah ketemu, dengar gitu ada kasus pernah cuci darah tapi sekarang sudah baik-baik saja gitu. Apakah kalau yang sebenarnya gimana sih dok? Apakah cuci darah itu berarti ada yang nggak memang cuma temporer saja atau gimana dok? Ya, jadi ada dua kondisi. Kondisi permasalahan ginjal yang sifatnya akut. Akut itu artinya dia hanya sementara, dan kondisi yang sifatnya kronis. Nah, pada pasien yang sifatnya kronis tadi kan saya bilang dia pelan-pelan nih. Nah, tapi kadang ada kondisi yang menyebabkan dia turunnya itu drastis sekali, sehingga kemampuan ginjal untuk membantu metabolisme tubuh itu tidak bisa dikerjakan saat itu. Dia tidak bisa bekerja sesuai dengan yang harusnya dikerjakan saat itu. Jadi pada kondisi itu dia akan membutuhkan cuci darah. Jadi misalnya kalau pasien tiba-tiba datang dengan dehidrasi gitu, misalnya kurang cairan, jelas fungsi ginjalnya akan makin turun. Padahal sebelumnya pasien ini sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Ketika dia ada penurunan fungsi ginjal yang tadinya sudah ada, kemudian diperberat dengan dehidrasinya, itu mungkin akan menyebabkan pada saat itu ginjalnya menjadi sangat terbatas fungsinya. Nah, pada saat itu dia membutuhkan cuci darah. Tapi begitu tadi cairannya terpenuhi kembali, kondisi cairan tubuhnya sudah kembali normal, fungsi ginjalnya akan kembali lagi seperti sebelumnya meskipun sudah tidak 100% gitu kampanye. Nah, kalau kita nilai dia sudah tidak membutuhkan dialisis, ya berarti dialisisnya hanya sementara. Nah, berbeda dengan pasien yang memang dia sudah progresif, sudah berlangsung lama, dan dia pelan-pelan turun terus tadi. Ketika sudah ada di titik yang kita bilang fungsinya sudah kurang dari 15 atau bahkan di bawah 9, yaitu nanti akan membutuhkan cuci darah yang terus-terusan. Baik. Dari tadi ada bicara soal air putih, itu tiba-tiba kayaknya kita semua harus minum dulu ya. Tiba-tiba saya tadi langsung satu ini udah mulai setengah nih, langsung insaf minum air putih yang banyak. Silakan diambil minumnya dulu teman-teman, boleh minum air putih dulu ya. Dok, ngomong-ngomong ini soal air putih, katanya untuk teman-teman ginjal nefritis itu harus ditakar ya dok? Apakah itu berlaku untuk semuanya atau bagaimana nih dok? Ya, jadi kalau secara umum itu mestinya kebutuhan cairan harian itu ada rumusnya gitu ya, sesuai dengan berat badan. Jadi gampangannya kalau berat badan untuk 10 kg pertama kali 100, 10 kg kedua dikalikan 50. Kemudian sisanya itu dikalikan 20. Jadi misalnya berat saya 50 kilo, berarti saya harus minum 1.500 ditambah 600 mili, berarti minimal 2.100 gitu. Nah, tapi kalau pasien dia dengan penurunan fungsi ginjal itu berbeda. Jadi kebutuhannya akan, misalnya yang sudah gagal ginjal tadi, itu dia harus ada pembatasan cairan tergantung dari jenis dialisisnya. Nah, dialisisnya ini kalau misalnya pasien dengan CAPD, itu ya kita akan mengukur sehari-hari itu
seberapa banyak cairan yang dikeluarkan dari CAPD-nya. Itu adalah jumlah cairan yang bisa diminum. Bisa ditambah kurang lebih sekitar 300 sampai 400 mili. Nah, cairan-cairan yang digunakan pada pasien dengan CAPD, jadi bisa dari air putih, atau kalau memang tarikannya sedikit, yang kita upayakan adalah cairan yang mengandung kalori. Oke, baik, Dok. Ini pertanyaan penting. Apa saja faktor-faktor resiko yang menyebabkan bisa muncul masalah baik ginjal kronis ataupun terutama di lupus nefritis ini? Kebanyakan di sini punya pertanyaan titipan yang apakah drug related? Apakah berhubungan juga karena kita banyak minum obat nih pasien lupus? Kan ceritanya katanya lupus belum bisa disembuhkan, kemungkinan flare akan muncul lagi. Apakah itu berhubungan, Dok? Ada faktor-faktor lain juga nggak, Dok? Iya, jadi kalau lupus nefritis umumnya itu bukan karena drug related. Jadi dia memang karena dasar proses peradangannya melibatkan ginjal. Nah, keterlibatan ginjal sendiri itu ada berbagai macam derajat, dari derajat ringan sampai derajat yang berat. Jika di awal bisa terjadi seperti itu, tergantung dari berat ringannya proses peradangan saat awal terdiagnosis. Nah, yang berlanjut menjadi progresif yang cepat menjadi gagal ginjal tadi, itu adalah kalau di awal itu protein yang bocor lewat urin itu jumlahnya banyak sekali. Sudah kita bilang protein urea masif. Terus juga kalau dia dengan hipertensi yang tidak terkontrol, dari tekanan darahnya tinggi saat awal. Kemudian yang lain adalah faktor terhadap compliance terhadap terapi. Jadi salah satunya itu juga penting. Kemudian pada beberapa literatur disebutkan bahwa ras dan genetik itu memang juga memiliki peranan jadinya ini. Jadi kalau tapi kalau dikatakan kalau yang blacklist, tapi kita bukan black sih ya, jadi kita bukan termasuk blacklist, itu malah resiko untuk terjadinya progresivitasnya itu juga dibandingkan Caucasians itu malah lebih lama. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum nanti kita juga diskusi dengan Mbak Yeni dan teman-teman soal ini masih sehubungan dengan obat-obatan. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita karena merasa sudah minum Mifortik cukup lama, Dok. Sebentar, kok menghilang pertanyaannya ya. Oke, treatment yang dijalani setelah terapi Mifortik selama 2 tahun agar lupusnya tidak kembali menyerang ginjal. Ini mungkin kondisi misalnya sudah sempat bisa stabil ya, Dok ya. Proteinnya sudah nggak ada segala macam. Itu bisakah menghilang, termaintain seperti itu? Dan apakah kalau bisa menghilang seperti itu masih bisa kambuh, Dok? Ya, prinsipnya kalau penyebab flare-nya sama dengan pasien lupus pada umumnya gitu. Jadi stres, physical activities yang dia over, kemudian ada penyakit tertentu yang bisa mencetuskan gitu, misalnya ada infeksi gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa mencetuskan flare dan prinsipnya sih sama untuk pencetus flare-nya. Jadi yang seperti diedukasikan Mbak Ian biasanya ke teman-teman harus gimana ya seperti itu. Kemudian juga kalau yang spesifik terkait masalah ginjal tadi terutama adalah kalau diet tadi. Jadi high salt diet itu yang mungkin akan menyebabkan peningkatan tekanan darah yang bisa menyebabkan tadi munculnya gejala kembali setelah tadinya pasien mengalami remisi. Baik, Dokter K alias Dokter Kristia, kita akan kembali lagi bersama dokter. Saya mau ngobrol dulu sama Mbak Yeni ya, karena dari tadi Dokter Kristia juga menyebutnya diet, jadi tidak terhindarkan untuk. Dan saya lihat Mbak Yeni tadi sudah bikin catatan panjang banget, seluruh hotel ini sudah ditulis-tulis.